Shalom, saat ini kita akan mempelajari terkait dengan penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini dia merupakan salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, sifilis ini tersebar luas ke seluruh dunia dan menjadi masalah kesehatan yang berat di wilayah Afrika, Asia Tenggara, Eropa Barat, Rusia, dan Cina. Data dari WHO sendiri dia itu memperkirakan bahwa sebanyak 17,7 juta individu yang berusia 15-49 tahun adalah penderita sifilis di tahun 2012. Kasus baru sifilis yang muncul setiap tahun diperkirakan sekitar 5,6 juta. Dan kasus sifilis banyak terjadi di negara-negara yang berpendapatan rendah. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira penyebab daripada penyakit sifilis ini apa? Nah, penyakit sifilis sendiri disebabkan oleh bakteri yang disebut sebagai atau yang dikenal dengan nama Treponema pallidum, subspesies pallidum. Bakteri Treponema pallidum ini merupakan bakteri gram negatif, dan kemudian Treponema pallidum itu memiliki membran yang berbeda dari bakteri gram negatif yang lainnya karena dia tidak memiliki lipopolisakarida. Kalau misalnya ketika secara teori bahwa pada umumnya bakteri gram negatif itu dia memiliki lipopolisakarida, tetapi pada yang namanya Treponema pallidum itu dia tidak memiliki lipopolisakarida. Sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara Treponema pallidum dengan bakteri gram negatif lainnya. Dan bakteri ini dia akan mati pada suhu 41 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian bakteri juga dapat dibunuh dengan menggunakan deterjen, disinfektan, kemudian antiseptik, juga bisa menggunakan sabun, pemanasan, pengeringan dengan sinar matahari. Transmisi atau penularan daripada penyakit sifilis itu terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah hubungan seksual, kemudian yang kedua itu adalah plasenta, dan yang ketiga adalah darah, dan yang keempat itu adalah transplantasi organ. Nah, hubungan seksual ini karena seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa pada umumnya hampir ketika kita berbicara terkait penyakit sifilis, pada umumnya penularan daripada penyakit sifilis itu terjadi melalui hubungan seksual. Baik itu ada homoseksual, lesbi, ataupun heteroseksual. Nah kemudian, jadi pada saat uh, pasangan dia itu melakukan hubungan seksual, kebetulan pasangan yang satunya itu adalah dia itu merupakan penderita sifilis. Maka di dalam tubuh penderita tersebut itu terdapat yang namanya Treponema pallidum. Lalu dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Pada saat melakukan hubungan seksual, dia langsung mentransmisikan yang namanya bakteri Treponema pallidum di dalam tubuh penderita ke pasangannya, sehingga pasangannya dia akan terkena yang namanya penyakit, dia akan terinfeksi oleh Treponema pallidum dan menyebabkan terjadinya penyakit sifilis. Lalu kemudian yang berikut adalah plasenta. Plasenta di sini ini terjadi dari ibu ke janin. Jadi pada saat di dalam kandungan, seorang ibu dia sedang mengandung janin. Kebetulan seorang ibu tersebut dia memiliki atau dia sedang menderita penyakit sifilis. Treponema pallidum yang menjadi penyebab dari penyakit sifilis ini dia akan menginfeksi janin melalui apa? Melalui plasenta. Karena peran dari plasenta itu dia sebagai penghubung antara janin dan ibu. Ketika janin membutuhkan makanan, yaitu dia perlu dari ibu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ibu bisa memberikan janin itu makanan? Yaitu melalui yang namanya plasenta. Karena dengan adanya plasenta ini, maka janin bisa memperoleh makanan. Nah, treponema pallidum dia itu akan melalui plasenta tersebut dan masuk ke janin. Sehingga ketika janin dia itu baru lahir, dia sudah terkena yang namanya, dia sudah terinfeksi Treponema pallidum dan menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit sifilis. Lalu kemudian darah. Misalnya ketika seorang penderita sifilis dia itu mendonorkan darah, lalu kemudian seorang penerima donor darah atau resipien dia itu menerima darah tersebut. Nah kemudian darah, karena di dalam darah tersebut dia sudah terdapat Treponema pallidum, maka ketika seorang
penerima darah atau resipien itu dia itu mendapatkan darah yang sudah tercemar tadi, dia itu akan terinfeksi Treponema pallidum, dan kemudian dia itu akan menderita penyakit sifilis. Selain melalui donor darah, juga bisa terjadi misalnya dengan penggunaan jarum suntik. Di dalam jarum suntik itu kan terdapat, misalnya ketika jarum suntik tersebut digunakan pada penderita sifilis, di ujung jarum suntik itu biasanya terdapat darah, dan darah itu biasanya juga sudah di situ juga terdapat yang namanya Treponema pallidum. Kemudian jarum suntik yang sama digunakan untuk menyuntik pasien yang lainnya. Treponema pallidum yang terdapat di ujung jarum suntik, dia akan masuk ke dalam orang kedua yang menggunakan jarum suntik tersebut, sehingga orang tersebut dia akan terinfeksi Treponema pallidum dan menderita penyakit sifilis. Begitupun misalnya dia itu menggunakan jarum tindik, misalnya tindik buat tindik di telinga ya. Nah, ketika jarum tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh penderita sifilis, lalu kemudian dipakai lagi oleh orang lain yang belum terinfeksi yang namanya Treponema pallidum dan belum menderita penyakit sifilis, maka dia itu akan tertular melalui jarum tindik tadi yang sebelumnya sudah digunakan oleh penderita sifilis. Makanya ketika misalnya di dalam klinik sangat dianjurkan untuk, sorry, bukan sangat dianjurkan, tetapi syaratnya ketika jarum sudah dipakai untuk satu, jarum itu hanya dipakai untuk satu orang pasien, tidak boleh lebih dari satu. Ketika sudah digunakan, langsung jarum tersebut langsung dibuang, tidak boleh digunakan berkali-kali. Takutnya apa? Takutnya dia itu akan menularkan penyakit menular kepada pasien yang lainnya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya dia akan menularkan Treponema pallidum yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit sifilis. Lalu kemudian juga yang berikut adalah transplantasi organ. Nah, transplantasi organ ini terjadi melalui apa? Misalnya seorang penderita yang dia sedang menderita penyakit sifilis. Kemudian organnya itu digunakan untuk didonorkan kepada eh, orang lain yang membutuhkan organ tersebut. Nah, karena di dalam organ tersebut dia sudah terdapat eh, bakteri Treponema pallidum, ketika dimasukkan ke dalam tubuh orang yang menerima organ tersebut, maka orang tersebut dia akan terinfeksi Treponema pallidum dan akan menderita penyakit yang disebut dengan penyakit sifilis. Gejala klinis dari penyakit sifilis ini terdiri dari atau dibagi menjadi 4 stadium. Stadium primer, stadium sekunder, stadium laten, dan juga stadium tersier. Stadium primer ini dimulai setelah masa inkubasi sekitar 2-6 minggu. Pada penderita akan muncul papul kecil soliter. Setelah itu papul akan berkembang menjadi ulkus dalam waktu 1 sampai beberapa minggu. Ulkus sifilis dia tidak nyeri tekan. Kemudian dia itu berwarna merah dan dipenuhi oleh Treponema pallidum. Jadi dalam ulkus itu dia sudah terdapat Treponema pallidum. Lalu kemudian lesi pada stadium primer sering disertai dengan limfoadenopati regional. Lesi klasik pada penyakit sifilis disebut juga sebagai konkre yang umumnya muncul pada tempat inokulasi pertama. Konkre lebih banyak ditemukan pada daerah penis, serviks, dinding vagina, rektum, dan anus. Selain itu, konkre dapat ditemukan di daerah tubuh lainnya seperti mulut, jari tangan, dan payudara. Konkre juga dapat sembuh secara spontan dalam waktu 4-6 minggu. Jadi tanpa dilakukan pengobatan itu, konkret tersebut dia dapat sembuh dengan sendirinya. Kemudian stadium sekunder, setelah stadium primer, ketika dia tidak sembuh maka dia akan berlanjut ke stadium yang berikut, yaitu stadium sekunder. Nah, stadium sekunder ini dia terjadi sama seperti saya sudah katakan sebelumnya, dia terjadi ketika misalnya stadium primer itu dia tidak diobati dengan benar, sehingga luka tersebut terus berlanjut dan itu masuk ke dalam stadium sekunder. Stadium sekunder diawali dengan munculnya gejala klinis dalam waktu 2-6 bulan setelah penderita terinfeksi Treponema pallidum dan muncul 2-8 minggu setelah munculnya konkre. Tanda yang umumnya muncul pada stadium sekunder adalah ruam kulit maku papula, kemudian makula, papula annula. Lesi yang muncul pada stadium ini adalah bentuknya simetrik, tidak katal, dan kemungkinan dapat meluas. Pada stadium ini Treponema pallidum yang berada di dalam konkre masuk ke dalam kelenjar limfatik, kemudian menuju ke aliran darah dan menyebar ke
seluruh tubuh manusia. Hal ini menimbulkan berbagai gejala klinis yang lokasinya jauh dari eh, lokasi infeksi semula. Misalnya lokasi infeksi semula itu di daerah tangan. Nah, kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam stadium sekunder, maka dia bakteri yang awalnya itu dia terdapat di dalam konkret atau di dalam makropapula itu dia akan tersebar. Dia itu akan tersebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, dia bisa sampai saja ke ginjal, ke jantung, kemudian dia itu menimbulkan gejala klinis di sana. Nah, setelah uh, stadium sekunder, maka stadium yang berikut dalam gejala klinis daripada penyakit sifilis ini adalah stadium laten. Stadium laten adalah periode di mana hilangnya gejala klinis sifilis sekunder sampai diberikan terapi atau munculnya gejala klinis tersier. Stadium laten penyakit sifilis terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifilis laten dini dan sifilis laten lanjut. Pembagian stadium ini didasarkan pada waktu relapse dari infeksi mukokutaneus secara spontan pada pasien yang tidak melakukan pengobatan sifilis. Sifilis laten dini muncul sekitar kurang lebih 1 tahun setelah infeksi sekunder. Sifilis laten dini lebih menular dibandingkan dengan sifilis laten lanjut. Pada sifilis laten lanjut, hasil pemeriksaan serologi positif akan tetapi tidak terjadi penularan melalui uh, tidak terjadi penularan secara seksual atau melalui hubungan seksual. Lalu kemudian stadium yang berikut adalah stadium tersier. Stadium tersier itu muncul sekitar 3-15 tahun setelah pasien terinfeksi pertama kali. Stadium ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu sifilis gumatous, neurosifilis lanjut, dan sifilis kardiovaskular. Sifilis gumatous atau sifilis benigna lanjut biasanya muncul sekitar 1-48 tahun setelah pasien pertama kali terinfeksi sifilis, dengan rata-rata muncul 15 tahun setelah terinfeksi. Karakteristik pasien yang berada pada stadium ini adalah ditandai dengan adanya guma kronik, lembut seperti tumor yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Guma ini biasanya terdapat di kulit, tulang, dan hati. Akan tetapi dapat juga ditemukan di bagian lain dari tubuh penderita seperti hati, jantung, otak, lambung, dan saluran nafas bagian atas. Neurosifilis merupakan infeksi Treponema pallidum yang terjadi pada sistem saraf pusat. Neurosifilis dapat bersifat asimptomatik, sifilis meningitis, sifilis lebih lanjut, sifilis meninggovaskular, generalis persis, atau tabes dorsalis. Sifilis meninggovaskular muncul 5-10 tahun setelah pasien terinfeksi pertama kali, yang ditandai dengan apati, seizure, dan general persis dengan demensia dan tabes dorsalis. General persis muncul 15-20 tahun setelah pasien terinfeksi pertama kali. Tabes dorsalis muncul 25-30 tahun. Sekitar sepertiga daripada pasien sifilis yang tidak melakukan pengobatan akan berkembang menjadi stadium tersier. Pasien stadium ini menjadi tidak menular. Itu adalah gejala klinis daripada penyakit sifilis. Kemudian pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang membantu penegakan diagnosis daripada penyakit sifilis bisa dilakukan dengan kultur dan pemeriksaan mikroskopik, kemudian pemeriksaan serologi dan juga pemeriksaan PCR. Karena penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri, maka dalam pengobatannya biasanya diberikan antibiotik. Bukan biasanya, tapi memang diberikan antibiotik karena antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri. Nah, karena Treponema pallidum itu dia merupakan bakteri, maka diberikan antibiotik. Dan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan sifilis itu adalah penisilin dan turunan daripada penisilin. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pencegahannya. Nah, pencegahan daripada penularan penyakit sifilis itu adalah penggunaan kondom, kemudian tidak berganti-ganti pasangan, pemeriksaan rutin, kemudian plasenta ini dia diabaikan saja, kemudian pengobatan penderita sifilis. Nah, penggunaan kondom itu dia bertujuan supaya apa? Bertujuan kalau misalnya ada
pasangan yang melakukan hubungan seksual. Salah satunya kita tidak diketahui bahwa ternyata salah satu dari pasangan tersebut dia menderita penyakit sifilis. Nah, dengan penggunaan kondom ini maka dia itu menjadi pembatas supaya ketika cairan daripada tubuh penderita sifilis ini dia tidak masuk ke dalam tubuh pasangannya sehingga pasangannya itu dia tuh bebas daripada penyakit sifilis. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan. Tidak berganti-ganti pasangan itu dia bertujuan supaya kalau misalnya semakin banyak melakukan hubungan intim, maka resikonya juga semakin banyak. Semakin banyak resikonya semakin besar untuk terinfeksi uh, Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis ini. Kemudian pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu bertujuan untuk ketika misalnya seorang penderita dia itu masih dalam masa inkubasi, dia itu baru ada bakteri sudah masuk ke dalam tubuh dia, itu ketika misalnya dalam pemeriksaan rutin itu diketahui, oh ternyata di dalam tubuh pasien ini sudah terdapat yang namanya bakteri sifilis, langsung segera dilakukan tindakan pengobatan. Tindakan pengobatan dia bertujuan untuk membunuh bakteri tadi, supaya dia itu jangan berkembang menjadi penyakit sifilis, dan karena bakteri dia sudah dibunuh, maka dia sudah tidak bisa ditularkan juga kepada orang lain. Nah, begitupun dengan pengobatan penyakit sifilis. Pengobatan penyakit sifilis dia bertujuan untuk satu. Yang pertama itu adalah dia itu menyembuhkan pasien sifilis, dan juga dia membunuh bakteri Treponema pallidum itu bertujuan supaya apa? Supaya ketika penderita sifilis ini sudah tidak ada bakteri Treponema pallidum yang hidup, maka dia sudah tidak bisa lagi untuk menularkan bakteri Treponema pallidum kepada orang lain. Oke, demikianlah itu adalah materi daripada penyakit sifilis.